Shalom semuanya, para peserta pre-encounter yang ada. Sebelum kita mulai materi kita yang kelima, yaitu tentang hidup di dalam roh, kita bersama-sama akan berdoa. Kita akan berdoa bersama-sama. Tuhan Yesus, terima kasih untuk hari ini Tuhan. Engkau akan memelihara kami, Engkau telah menolong kami sehingga kami sampai pada saat ini di mata pelajaran yang kelima tentang hidup di dalam Roh Kudus-Mu. Mari Roh Kudus kiranya Kau kuasai kami sehingga kami boleh menikmati janji-janji yang Kau berikan dalam kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur, kami siap mulai menikmati pembelajaran materi yang kelima. Di dalam nama Yesus, haleluya, amin. Ya, puji nama Tuhan. Bapak Ibu Saudara semuanya, hari ini kita akan belajar tentang di dalam pre-encounter pelajaran yang kelima, yaitu tentang hidup di dalam roh. Hidup di dalam roh akan kita nikmati karena ini adalah suatu jaminan setiap manusia yang percaya kepada Tuhan Yesus wajib dipimpin oleh Roh Kudus sendiri. Untuk mendapatkan kita dipimpin oleh Roh Kudus, ada satu tahap-tahap yang harus kita lalui, yaitu yang pertama, kita harus menikmati keselamatan yang Tuhan berikan atas hidup kita. Karena dengan keselamatan kita dapat menikmati janji-janji Allah. Di dalam Efesus pasal yang kedua ayat yang ke-8 disitu dikatakan, sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman, itu bukan hasil usahamu tetapi pemberian Allah. Keselamatan itu sendiri adalah kasih karunia atau pemberian yang Tuhan berikan kepada kita. Sebetulnya manusia tidak layak untuk menerima keselamatan, tetapi oleh karena kasih karunia Allah, oleh karena Tuhan sangat mengasihi kita, sehingga kita bisa diselamatkan. Dan di dalam Roma 3 ayat 24 disitu dikatakan, dan oleh karena kasih karunia telah dibenarkan dengan cuma-cuma karena penebusan dalam Kristus Yesus. Sudah jelas firman Tuhan ini mengatakan bahwa setelah keselamatan itu diberikan oleh Allah secara cuma-cuma, sehingga kita dijadikan orang-orang yang dibenarkan. Oleh karena apa? Penebusan, daripada penebusan di dalam Kristus Yesus. Jadi keselamatan hanya ada di dalam Yesus Kristus. Bapak Ibu Saudara semuanya, setelah kita mendapatkan keselamatan dari Allah, maka langkah selanjutnya tidak hanya diselamatkan, tapi Tuhan juga akan menyucikan dan menguduskan kita. Di dalam Wahyu yang pertama ayat yang kelima di situ dikatakan, dan dari Yesus Kristus saksi yang setia, yang pertama bangkit dari antara orang mati dan yang berkuasa atas raja-raja di bumi, bagi Dia yang mengasihi kita dan yang telah melepaskan kita dari dosa kita oleh darah-Nya. Puji nama Tuhan, hanya oleh darah Yesus kita dapat diselamatkan. Hanya oleh darah Yesus kita dapat disucikan dari dosa-dosa kita, dari setiap pelanggaran dosa kita, dari setiap masalah, dari setiap hal-hal yang mengikat kita, baik kutuk, baik dosa, baik apapun. Hanya darah Yesus yang sanggup menyucikan hidup kita, Bapak Ibu Saudara semuanya. Kita imani bahwa saat ini kita sudah disucikan dan kita sudah diselamatkan oleh karena kasih karunia Allah atas hidup kita. Setelah kita disucikan, Bapak Ibu Saudara, Tuhan tidak hanya tinggal diam, tetapi Tuhan akan memberikan hati kita, dalam diri kita adalah hati yang baru. Di dalam Yesaya pasal yang ke-36 ayat yang ke-26 di situ dikatakan, kamu akan kuberikan hati yang baru dan roh yang baru di dalam batinmu, dan aku akan menjauhkan dari tubuhmu hati yang keras dan kuberikan kepadamu hati yang taat. Luar biasa, setelah kita diselamatkan, disucikan, bahkan kita diberikan hati yang baru oleh Allah, sehingga kita menjadi umat kepunyaan Tuhan sendiri. Dan hidup kita, tubuh kita akan didiami oleh Roh Kudus. Karena apa Bapak Ibu Saudara? Tubuh kita adalah bait roh Allah. Tubuh kita adalah baitnya Allah. Jadi Tuhan ingin saat bait Allah itu ada, disiapkan oleh Tuhan, maka Roh Kudus itu akan bisa masuk dalam kehidupan kita. Amin Bapak Ibu Saudara ya. Nah, setelah diselamatkan, disucikan dan mendapatkan hati yang baru, maka kita juga akan menerima Roh Kudus-Nya. Karena apa? Roh Kudus ini adalah janji Allah yang diberikan kepada kita. Di dalam Galatia 3 ayat yang ke-14
Di situ firman Tuhan mengatakan bahwa Yesus Kristus telah membuat ini supaya di dalam Dia, di dalam Yesus, berkat Abraham sampai kepada bangsa-bangsa lain, sehingga oleh iman kita menerima roh yang telah dijanjikan itu. Jadi Bapak Ibu Saudara, kita bisa menikmati janji Allah karena Roh Kudus ada dalam hidup kita. Kita bisa menikmati berkat-berkat seperti yang dikatakan di situ adalah berkat Abraham sampai kepada bangsa-bangsa lain. Kita akan bisa menikmati berkat-berkat Abraham. Bapak Ibu Saudara, terima kasih, kita percaya bahwa Roh Kudus akan memimpin kita, memenuhi hidup kita, bahkan membuat kita menerima berkat janji Allah itu. Puji nama Tuhan Bapak Ibu Saudara. Nah, pada waktu Roh Kudus ada di dalam diri kita, maka kita juga menerima kuasa yang ada di dalam Roh Kudus. Contohnya di dalam Kisah Para Rasul yang pertama ayat ke-8 di situ dikatakan bahwa tetapi kamu akan menerima kuasa. Kuasa itu adalah seluruh apa yang ada di dalam Roh Kudus. Kalau Roh Kudus turun atas kamu dan kamu akan menjadi saksi-saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Jadi pada waktu Roh Kudus ada di dalam hidup kita, kita akan menerima kuasa. Nah, kuasa apa yang kita terima? Puji nama Tuhan. Adalah kita menerima kuasa, yaitu kuasa yang ada yang dimiliki oleh Roh Kudus. Ada 6 di sini adalah di dalam Yesaya 11 ayat yang kedua dikatakan bahwa Roh Tuhan akan ada padanya, yaitu pada setiap orang yang sudah menerima Roh Kudus dan sudah hidup di dalam Roh Kudus. Nah, roh hikmat, roh pengertian dan roh nasihat dan keperkasaan, roh pengenalan akan dan takut akan Tuhan. Ada 6 di sini dikatakan bahwa ada hikmat, ada pengertian, ada nasihat, perkasa, ini kuat ini saudara ya. Ada pengenalan, pengenalan apa? Pengenalan akan Tuhan lebih dalam lagi, mengasihi Tuhan lebih dalam lagi. Bahkan kita sampai roh takut Tuhan. Berarti roh akan takut Tuhan, berarti kita mentaati setiap apa yang Tuhan ajarkan, apa yang Tuhan inginkan dalam kehidupan kita, apa yang Tuhan inginkan bahwa kita mau menjadi umatnya. Luar biasa. Nah, pada waktu Roh Kudus ada dalam diri kita, kita menerima hak istimewa, yaitu memiliki roh daripada Roh Kudus itu sendiri. Ada 6 ya. Di sini di dalam Yesaya 11:2 tadi ada hikmat, ada pengertian, ada nasihat, perkasa ini kuat kita. Jadi tidak mudah kalah, tidak mudah lemah ya Bapak Ibu Saudara ya. Nah, dan sampai takut akan Tuhan. Puji nama Tuhan Bapak Ibu Saudara. Nah, pada waktu Roh Kudus ada dalam diri kita, kita menerima kuasanya, maka secara otomatis kita akan dipimpin Roh Kudus dari saat ini sampai selama-lamanya. Di dalam Roma 8 ayat 14 disitu dikatakan semua orang yang dipimpin Roh Allah adalah anak Allah. Jadi semua orang, tidak terkecuali di sini. Barang siapa yang sudah percaya, bertobat, diselamatkan, disucikan, hidup di dalam Roh Kudus, entah itu anak-anak, entah itu anak remaja, kaum muda, dewasa, rumah tangga, sampai lansia sekalipun, semua orang ini tidak dibatasi. Yang dipimpin Roh Allah adalah anak Allah. Berarti kita ada jaminan. Biar bagaimanapun kita sudah mendapatkan jaminan, yaitu kita menjadi anak-anak Allah. Puji nama Tuhan, beri kemuliaan untuk Tuhan Yesus. Sekali lagi ya, kita bersyukur sama Tuhan bahwa kita dijadikan anak-anaknya, luar biasa. Puji nama Tuhan. Nah, setelah kita dipimpin oleh Roh Kudus, maka jangan sampai kita mendukakan Roh Kudus. Nah, ini seringkali umat Tuhan itu main-main dengan hal-hal yang kecil yang dapat mendukakan Roh Kudus itu sendiri. Ada 6 hal yang seringkali kita pelajari di dalam firman Tuhan yang dapat mendukakan Roh Kudus. Yang pertama adalah dusta. Ini adalah dosa tentang lidah, ya, ini perkataan kita ya. Dosa tentang dusta, bohong dan sebagainya. Ya, yang pertama adalah dusta. Yang kedua adalah marah. Marah yang tidak ada
sebabnya marah yang tidak terselesaikan. Firman Tuhan mengatakan jangan sampai marah kita itu sampai matahari terbenam, tapi selesaikan, itu harus diselesaikan supaya Roh Kudus tidak berduka cita. Ya, yang kedua itu adalah marah. Yang ketiga adalah mencuri. Nah, ini mencuri adalah keinginan. Jadi keinginan kita itu harus disucikan. Jangan sampai kita mendukakan Roh Kudus. Hal-hal yang mencuri waktu, mencuri umpamanya mencuri barang, mencuri apa saja yang bersifatnya mencuri itu dapat mendukakan Roh Kudus, Bapak Ibu Saudara ya. Nah, yang selanjutnya yang keempat adalah omong kotor, omongan yang kotor. Ini perkataan. Firman Tuhan mengatakan setiap perkataan itu dipertanggungjawabkan di hadapan Tuhan. Jadi pada waktu kita berbicara, itu hendaklah kita berbicara di dalam kekudusan, berbicara di dalam kebenaran akan firman Tuhan. Jangan sampai perkataan kita itu mendukakan Roh Kudus maupun menyakiti hati orang lain. Itu yang penting Bapak Ibu Saudara ya. Nah, selanjutnya yang kelima di situ adalah yang dapat mendukakan Roh Kudus adalah kepahitan atau dendam. Jadi kita tidak bisa mengampuni, ini adalah masalah hati dan perasaan. Di mana perasaan kita kalau dikuasai oleh dendam, kehidupan kita tidak ada ketenangan sama sekali, sehingga kita selalu ingin menyakiti. Nah, kalau orang yang dendam selalu inginnya membalas. Nah, ini juga akan mendukakan Roh Kudus. Sedangkan Roh Kudus adalah buah-buahnya adalah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan dan kelemah lembutan dan penguasaan diri. Di situ dikatakan bahwa Roh Kudus ini bertentangan dengan buah-buah Roh Kudus, sehingga Roh Kudus dapat berduka cita dengan rasa dendam ini Saudara, Bapak Ibu Saudara ya. Nah, selanjutnya yang keenam adalah fitnah. Nah, ini dia. Ada ungkapan bahwa dikatakan bahwa fitnah itu lebih kejam dari pembunuhan. Nah, berarti apa? Fitnah ini sangat mendukakan Roh Kudus. Karena apa? Orang membunuh aja sudah berdosa, Roh Kudus sudah, apalagi fitnah ini dikatakan lebih kejam daripada pembunuhan, Bapak Ibu. Nah, di dalam Efesus pasal yang 4 ayat ke-30 di situ dikatakan, dan janganlah kamu mendukakan Roh Kudus Allah yang telah mematraikan kamu menjelang hari penyelamatan. Dari intinya pada waktu Roh Kudus sudah ada dalam diri kita, Roh Kudus kita sudah menerima Roh Kudus, kita sudah hidup dipimpin Roh Kudus, jangan sampai kita mendukakan Roh Kudus. Karena kalau orang yang sudah mendukakan Roh Kudus, perjalanan hidupnya tidak akan berhasil. Itu yang dijanjikan Tuhan. Jadi orang yang tidak dipimpin oleh Roh Allah itu tidak punya tujuan, tidak punya masa depan. Itu ya Bapak Ibu Saudara ya. Nah, setelah itu baru kita setelah ada Roh Kudus dalam hidup kita menerima kuasa daripada Roh Kudus dan kita berusaha untuk hidup di dalam Roh Kudus. Maka yang diinginkan Tuhan adalah sebuah pertumbuhan iman di dalam kehidupan kita. Kenapa? Tuhan inginkan suatu bukti bahwa kita sangat hidup di dalam Tuhan, dalam hidup Roh Kudus itu ada bukti nyata. Di dalam Kolose 2 ayat yang ke-6 sampai 7 akan saya bacakan Bapak Ibu Saudara ya. Kamu telah menerima Kristus Yesus Tuhan kita, karena itu hendaklah hidupmu tetap di dalam Dia. Kata-kata tetap di dalam Dia ini tidak goyang, tidak dibatasi apapun, tidak tergoncangkan oleh apapun, tetap berarti teguh di dalam Yesus. Hendaklah kamu berakar itu ke dalam, berakar ya, di dalam Dia, di dalam Kristus. Berarti kita mengerti, mengetahui apa yang paling dalam di dalam hidup Tuhan, dan dibangun di atas Dia, dibangun di atas keputusan Tuhan. Jadi kita ada suatu pertumbuhan. Jadi iman kita bertumbuh, pengharapan kita bertumbuh, kasih kita bertumbuh di dalam Tuhan. Karena hanya Roh Kudus yang dapat memampukan semuanya itu. Kita mengenal Tuhan lebih dalam lagi, kita mengetahui apa yang dipikirkan Tuhan, apa yang dirasakan Tuhan. Itu adalah mengenal Dia secara dalam Bapak Ibu Saudara. Sampai kita mendapatkan pelukan Tuhan. Bapak Ibu Saudara, setelah kita bertumbuh, dibangun di atas Dia, hendaklah kamu juga bertambah teguh di dalam iman. Nah, ini dia. Teguh itu artinya tidak goyah, tidak tergoncangkan, kokoh, kuat itu ya. Yang telah diajarkan kepadamu, yang telah diajarkan padamu. Nanti Roh Kudus sendiri juga akan mengajarkan. Firman Tuhan mengatakan bahwa
Roh Kudus juga akan mengajarkan kita di dalam seluruh kebenaran di dalam Yohanes pasal yang ke-16 ya. Itu di situ Bapak Ibu Saudara. Dalam iman yang diajarkan kepadamu dan hendaklah hatimu melimpah dengan syukur. Nah, kalau sudah kita hidup di dalam Roh Kudus, kita akan ada buah-buahnya, yaitu selalu mengucap syukur Bapak Ibu Saudara. Apapun yang kita hadapi, apapun yang kita alami, baik itu suka, senang, susah, sedih, kita tetap bersyukur pada Tuhan karena Tuhan telah memberikan janji-janjinya, yaitu keselamatan bagi kita. Kita juga dipimpin oleh Roh Kudus. Orang yang dipimpin Roh Kudus pasti ada masa depan dalam hidupnya. Puji nama Tuhan, Bapak Ibu Saudara. Demikian pelajaran kita hari ini ya. Pelajaran yang kelima tentang hidup di dalam Roh Kudus. Saya yakin dan percaya kalau kita mengerti maksud Tuhan dalam kehidupan kita, kita sudah diselamatkan, kita tidak main-main dengan keselamatan, kita disucikan oleh darah Yesus. Hanya darah Yesus yang dapat mengampuni dosa kita dan menyucikan kita. Dan kita menikmati hati yang baru yang Tuhan berikan kepada kita. Jadi tidak ada hati yang keras, Tuhan katakan di dalam Yeskiel tadi ya 36 ayat 26 ya, tidak ada hati yang keras, sehingga kita bisa dipimpin oleh Roh Kudus dengan kasih yang luar biasa dan kita bisa menikmati janji-janji Allah, sehingga apapun yang dijanjikan Tuhan kepada kita, kita nikmati luar biasa di dalam kehidupan kita, dan kita buat tanda-tanda penyertaan Tuhan, tanda-tanda hidup dipimpin Roh Kudus. Ada sebuah pertumbuhan baik iman, baik pengharapan kita, baik kasih kita kepada Tuhan. Puji nama Tuhan. Begitu saja ini yang bisa saya sampaikan saat ini ya. Kita akan berdoa bersama-sama. Tuhan Yesus, terima kasih. Kami percaya bahwa saat ini Tuhan, Engkau memberkati kami. Bukan suatu kebetulan kami boleh menikmati pelajaran yang kelima, hidup di dalam pimpinan-Mu Roh Kudus. Roh Kudus, kami undang Engkau sepenuhnya dalam kehidupan kami. Kami izinkan Engkau untuk memimpin sepenuhnya hidup kami Tuhan. Apapun yang kami lakukan, kami rindu Engkau memimpin sepenuhnya dari saat ini sampai selama-lamanya. Tuhan, kami hancurkan segala hati yang keras. Kami hancurkan setiap kata hal-hal yang dapat mendukakan Engkau Roh Kudus. Kami hancurkan segala tipu muslihat iblis yang ingin merusakkan masa depan kami, hidup kami di dalam Engkau, sehingga kami tidak menerima janji-janji-Mu Tuhan. Saat hari ini Tuhan, kami patahkan semua hal yang jahat itu hanya di dalam nama Yesus, di dalam darah Yesus. Kami yakin dan percaya bahwa di dalam kuasa-Mu Tuhan kami mendapatkan kelegaan, di dalam kuasa-Mu kami mendapatkan keselamatan, di dalam kuasa-Mu Tuhan kami mendapatkan pimpinan-Mu Roh Kudus, sehingga hidup kami berkenan kepadamu. Terima kasih Tuhan, segala puji, hormat, kemuliaan, kemasyuran, keagungan, kebesaran hanya kami kembalikan ke dalam tangan-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur, kami berdoa saat hari ini Tuhan. Haleluya, amin. Puji nama Tuhan. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Tuhan Yesus memberkati.